Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Asna, NIM 2000-2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang dosen pengampunya yaitu Ibu Tia Ayuningrum. Baiklah, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu mengenai penggantian administrasi sarana dan prasarana. Pertama, mengenai kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana terdiri dari sarana. Yang pertama, sarana merupakan alat yang dipakai untuk membantu mencapai suatu tujuan, sedangkan prasarana merupakan perlengkapan sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan kegiatan atau suatu proses. Menurut Ibrahim Bafadal, sarana pendidikan adalah fasilitas perabot sekolah atau peralatan sekolah yang membantu proses pembelajaran yang secara langsung digunakan, sedangkan prasarana pendidikan perangkat kelengkapan dasar atau perlengkapan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran. Secara umum, perlengkapan yang menunjang Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat dan perlengkapan yang menunjang untuk proses belajar dalam melakukan pelayanan publik untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu sarana dan prasarana, tentunya kita akan mengetahui apa itu administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad administro, yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan pelayanan atau pengabdian pada subjek tertentu. Sarana dan prasarana merupakan alat dan perlengkapan yang menunjang untuk proses belajar dalam melakukan pelayanan publik untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Jadi, administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang dilaksanakan sesuai administrasinya atau prosedurnya yang bersangkutan dengan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Untuk materi yang kedua mengenai administrasi prasarana dan prasarana, yaitu tentunya kita akan mengetahui proses dalam administrasi sarana dan prasarana. Dalam proses administrasi dan prasarana meliputi tentu yang pertama perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan. Yang pertama kita lihat mengenai perencanaan. Perencanaan dalam administrasi prasarana dan prasarana tentunya kita akan mematuhi perencanaan barang. Kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan perencanaan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan serta kemubaziran yang tidak diinginkan. Perencanaan dalam administrasi sarana dan prasarana dengan kebutuhan, ketersediaan dan anggaran yang dimiliki serta tingkatan kepentingannya. Setelah kita melakukan perencanaan, tentunya akan melakukan pengadaan. Itu pengadaan barang. Pengadaan barang merupakan kegiatan untuk mengadakan atau menyediakan barang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Pengadaan sarana prasarana pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah, pengadaan bangunan, pengadaan perabot, pengadaan kendaraan, pengadaan sarana pendidikan, itu alat pelajaran, alat peraga, media pelajaran, alat kantor, mesin ketik, mesin hitung dan sebagainya, dan alat tulis kantor, kertas, tinta, map dan sebagainya. Dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tentunya ada kemungkinan pengadaan sarana pendidikan yang bisa ditempuh. Yang pertama, pembelian dengan biaya pemerintah. Yang kedua, pembelian dengan biaya SPP. 3, bantuan dari BP3, dan keempat, bantuan dari masyarakat lainnya. Setelah melakukan pengadaan, tentunya kita akan melakukan penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan menampung dan menyimpan barang yang telah dilakukan pengadaan. Barang yang disimpan ini adalah barang yang belum didistribusi dan yang akan didistribusi. Manfaat dari penyimpanan ini agar barang aman dan terkendali. Setelah melakukan penyimpanan, kita akan melakukan inventarisasi.
Apakah itu inventarisasi? Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan dari pengadaan barang sampai penghapusan barang. Inventarisasi ini berisi kegiatan dalam pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang yang ada secara teratur dan sesuai dengan aturan yang ada. Setelah dilakukannya kegiatan inventarisasi, selanjutnya akan dalam proses administrasi sarana dan prasarana tentunya akan melakukan penyaluran. Penyaluran ini merupakan kegiatan pendistribusian barang yang telah dilakukan pengadaan. Penyaluran menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari pemegang satu ke pemegang lainnya. Kegiatan penyaluran barang berupa penyusunan alokasi pengiriman barang untuk pusat-pusat penyaluran, penyerahan barang. Kegiatan selanjutnya dalam proses administrasi sarana dan prasarana yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan terhadap barang yang telah didistribusikan maupun barang yang masih berada di gudang. Tujuan dari pemeliharaan ini agar barang tidak cepat rusak dan tercapai umur ekonomis dari barang tersebut serta terawat dengan baik. Pemeliharaan barang sendiri ini dilakukan saat pemakaian barang tersebut, menggunakannya dengan hati-hati dan menjaganya. Setelah melakukan pemeliharaan, tentunya kita akan akan lakukan proses dalam administrasi sarana dan prasarana, itu penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan merupakan kegiatan menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang dari daftar inventaris barang sesuai undang-undang yang berlaku. Penghapusan ini dilakukan pada barang yang hilang, pada barang yang tidak bisa digunakan kembali, dan pada barang yang rusak dan membutuhkan biaya yang besar bila direhabilitasi, sedangkan jangka waktu bertahan barang sangat pendek. Dan setelah melakukan penghapusan dalam proses administrasi sarana dan prasarana, akan melakukan sebuah pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan monitoring administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi. Tujuannya agar kegiatan administrasi berjalan dengan sesuai, terstruktur, dan kompak. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja. Yang pertama itu mengikuti proses pengelolaan dari pengadaan sampai penghapusan. Yang kedua, menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis. Untuk materi yang selanjutnya itu mengenai peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Guru dalam pendidikan sangat berperan dalam administrasi sarana dan prasarana karena guru adalah salah satu yang menggunakan sarana dan prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran. Guru berperan dalam perencanaan barang dan pemeliharaan barang. Menurut Syahril dan kawan-kawan tahun 2009, kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu yang mempunyai setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Menurut Muhammad Syaifuddin 2007 236.